dolar Amerika ini juga berdampak memang terhadap naiknya harga barang elektronik. Di Bogor, Jawa Barat, sejumlah pusat penjualan barang-barang elektronik dan alat komunikasi sudah mulai menaikkan harga jual mereka. Anjloknya nilai tukar rupiah membuat sejumlah harga barang elektronik, termasuk ponsel dan alat kelengkapan komunikasi lainnya ikut merangkak naik. Seperti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, sejumlah pedagang di pusat penjualan ponsel di kota hujan ini mengaku kenaikan tersebut berdasarkan edaran resmi yang dikeluarkan oleh distributor dan agen besar penjual ponsel, yaitu berkisar 5-10%. Sudah ada pengumuman resmi? Udah ada dari melalui BBM harga modal ada kenaikan gitu. Dari sejak dolar naik gitu. Meski harga ponsel dan perangkat alat komunikasi lainnya terus alami kenaikan, jumlah transaksi di pusat penjualan ponsel di Bogor hingga akhir pekan lalu masih stabil. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Menguatnya nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tidak hanya ponsel yang mengalami kenaikan harga, tapi barang-barang elektronik lain di Pasar Glodok Jakarta Pusat misalnya, yaitu harga sejumlah laptop yang sudah naik 10-20%, kemudian juga kamera dan handycam naik sebesar 5%. Begitu juga produk-produk elektronik lainnya diperkirakan akan naik sekitar 5-10%. Ini akan bisa mengakibatkan juga penurunan daya beli dari masyarakat. Iya, tapi yang pertanyaan saya ada lagi nih, kalau misalnya kita ngejual elektronik sekarang, kira-kira harganya akan lebih bagus atau enggak ya? Maksudnya kamu menjual? Jadi misalnya saya punya ada beberapa barang elektronik, terus kalau misalnya kita jual sekarang ikut naik nggak harganya kira-kira? Sama-sama mikir, aku juga Coba kita tanya lagi di sebelah. Karena kalau elektronik ini unik ya, maksudnya begitu kita udah pakai, harganya kalau kita mau jual ke pasaran, at least bisa kurang itu udah sampai 50%. Agak berbeda, jadi depresiasinya tuh begitu besarnya. Nah tapi mungkin ada solusi, ini saya sharing juga, mungkin bagi kita yang ingin membeli elektronik, tapi sepertinya tidak memiliki uang cash karena mungkin harganya sudah cenderung naik saat ini, kita bisa memanfaatkan si kartu kredit, kan ada tuh namanya cicilan yang 0%. Tapi kalau misalnya di tempat kayak Ambas dan sebagainya emang bisa ada. Jadi sekarang itu bukan tergantung dari si tempatnya, tapi memang si kartunya, kartu kreditnya itu. Jadi misalnya kamu akan beli handphone misalnya, harganya 6 juta, kamu bisa ambil cicilan yang 6 bulan 0%. Artinya kamu kan akan mencicil 1 juta setiap bulan. Tapi yang harus diwaspadai adalah apa? Ketepatan kamu untuk membayar. Karena pada saat kamu melanggar perjanjian untuk membayar rutin tiap 1 bulan itu, kamu akan kena interest bukan pada saat hanya di bulan keterlambatan kamu saja, tapi sampai masa kontrak kamu berakhir. Misalnya kenanya itu kan 3%-an. Jadi kamu harus bayar sekitar jadi 1 juta misal 30.000 gitu kan setiap bulan. Tapi setiap bulan berikutnya sampai bulan ke-6 kamu akan kena terus. Berbeda kalau kamu membeli cash misal 6 juta saat ini tapi dengan kartu kredit, pada saat jatuh tempo kamu kan akan bayar. Nah pada saat kamu terlambat misal di bulan yang berikutnya, kamu hanya kena di bulan itu saja. Tapi kamu nggak ada urusan lagi kan? Nah itu yang sering menjadi triki-triki kalau kita nih memang sering kali lalai. Thank you ya atas infonya. Lebih detail Aku baru tahu juga loh ternyata kalau misalnya kita terlambat ternyata bisa segitu merembetnya domino efeknya. Betul, jadi harus dijadikan maksudnya namanya kredit card itu sebagai memang alat untuk memudahkan transaksi pada saat itu. Tapi bukan ada sebagai pertambahan dana untuk kita. Ya, betul. Ya, jadi pertanyaannya kapan ganti telepon? Sepertinya dalam waktu dekat. Kalau misalnya dolarnya masih kuat kayak begini mah pusing. Untuk merayakan sesuatu lah, minta hadiah kalau nggak sama orang, ya kan? Mungkin Adrian masih lama, Shanas. Kamu masih lama, kamu? Saya juga masih lama, masih 2 bulan lagi. Tapi saya ada ide, Nas, karena kan Marisa juga mau, gimana kalau kita datang berdua, terus kita nego sama orang, ini yang mau beli 2 nih langsung nih, ayo dong kasih harga khusus lah, ya kan? Murahin ya. Who knows? That's a good idea. Tapi ini kalau tadi ngomongin merayakan ulang tahun dengan membeli telepon, tapi Senin pagi kemarin TNI Angkatan Udara merayakan Hari Ulang Tahun Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA yang ke-50 dengan perayaan yang besar, di mana perayaan yang berlangsung di Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap ini meriah dengan atraksi terjun payung dan tarian tradisional oleh para wanita Angkatan Udara. Hari ulang tahun wanita TNI AU ke-50 yang jatuh setiap tanggal 12 Agustus diperingati pada Senin pagi di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Peringatan sekaligus menjadi momen peningkatan jiwa prajurit serta kualitas internal TNI AU. Selain itu, HUT WARA juga menjadi kebanggaan kesatuan TNI terhadap peran serta wanita dalam dunia militer. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya Sunaryo yang juga selaku Inspektur Upacara menilai keberadaan WARA telah melengkapi dan memperkuat organisasi TNI AU.
keberadaan Wara ini dituntut 2 peran. 1 peran sebagai fungsi prajurit TNI Angkatan Udara, 1 peran sebagai keluarga. Dua-duanya harus jalan. Adalah Letkes Agus Rian. Acara juga dimeriahkan oleh aksi 3 lewat semangat demokrasi dalam mendukung tugas TNI AU. Kesadaran akan peran penting Wara menjadikan sosok Wara tidak dapat lagi dipandang remeh. Wanita TNI AU juga ikut berperan dalam kegiatan internasional dan sudah diberi kesempatan menjadi penerbang. Alhamdulillah ini ada hal yang sangat membanggakan bagi kami. Selain sekarang wanita sudah ada penerbang, penerjun, juga sudah ada yang jadi presiden juga. Jadi paling tidak saya telah ikut berperan untuk memajukan wanita Indonesia. Para wanita TNI AU ini juga unjuk gigi dalam pertunjukan tari Gebyar Nusantara, yaitu tari Lenggang Nyai dari daerah Betawi, tari Bajidor Kahot dari Jawa Barat, tari Giring-Giring dari Kalimantan Tengah, Mambo Simbo dari Papua, dan ditutup dengan pertunjukan tari Saman dari Aceh. Perayaan HUT Wanita TNI AU ke-50 menjadi pengingat bagi Wara dan seluruh anggota TNI AU untuk mampu menyaring informasi yang diterima, sehingga nantinya tidak merusak jati diri selaku prajurit wanita TNI Angkatan Udara. Vinda Hayu, Ardiansyah melaporkan untuk NET.